kembali lagi bersama saya Poppy Melati Masuki dengan NPM 022723111240. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Produk yang ditawarkan mengikuti akad-akad tertentu seperti muharabah, bagi hasil, murabah, jual beli, dan izhar. Dalam materi ini, saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian produk bank syariah serta tantangan perbankan syariah. Selanjutnya, kita masuk pada keuntungan produk bank syariah. 1. Bebas riba atau sesuai syariah. Produk bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli, bukan bunga. Ini menarik bagi nasabah yang ingin menghindari riba dan mengikuti ajaran syariah. 2. Prinsip keadilan dan berbagi risiko. Dalam keadaan seperti mudarabah dan musyarakah, keuntungan dan risiko dibagi antara bank dan nasabah. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang adil. 3. Investasi di sektor halal. Dana yang dikelola bank syariah hanya diinvestasikan dalam bisnis atau sektor yang halal seperti properti, infrastruktur, dan makanan halal. Ini memberikan kepastian bahwa dana digunakan secara etis. 4. Transportasi dan kepastian akad. Setiap produk memiliki akad yang jelas baik dari sisi hak dan kewajiban. Hal ini meningkatkan transportasi dan mengurangi potensi konflik. 5. Etika dan nilai moral tinggi. Bank syariah mengedepankan prinsip dan etika. Bank syariah mengedepankan prinsip etika dan moral dalam bisnis yang menciptakan kepercayaan lebih tinggi dari nasabah. 6. Stabilitas finansial. Karena menggunakan konsep berbagai risiko, bank syariah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Tidak ada ketergantungan pada suku bunga yang fluktuatif di pasar. Selanjutnya, kita masuk pada kekurangan produk bank syariah. Kekurangan produk bank syariah terbagi atas beberapa, yaitu 1. Biaya operasional lebih tinggi. Bank syariah harus mematuhi regulasi syariah dan melibatkan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang meningkatkan biaya operasional. Ini dapat membuat margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. 2. Kekurangan inovasi dan diferensiasi produk. Produk bank syariah cenderung lebih terbatas karena harus sesuai dengan prinsip syariah. Produk inovasi juga lebih lambat karena harus melalui proses fatwa dan persetujuan dari DPS. 3. Resiko ketidakpastian bagi hasil. Dalam akad bagi hasil, nasabah tidak selalu mendapatkan keuntungan tetap. Jika usaha yang didanai mengalami kerugian, hasil yang diterima juga menurun. Hal ini membuat pendapatan nasabah tidak selalu stabil. 4. Akses terbatas. Bank syariah belum memiliki jaringan cabang dan layanan yang selalu bank konvensional yang seluas bank konvensional, terutama di daerah terpencil. Hal ini membatasi aksesibilitas bagi nasabah. 5. Kurangnya literasi. 5. Kurangnya literasi keuangan syariah. Bank masyarakat yang masih belum memahami konsep dan keuntungan bank syariah ini menyebabkan rendahnya minat terhadap produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional. 6. Regulasi yang kompleks. Perbankan syariah diatur oleh regulasi yang kompleks karena harus memenuhi standar perbankan umum dan kredit syariah. Ini bisa mempengaruhi kecepatan bisnis layanan. Selanjutnya, contoh produk bank syariah. 1. Tabungan dan deposito syariah atau muharabah. Nasabah dan bank berbagi keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati. 2. Pembiayaan murabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan. 4. Izhar. Pembiayaan berbasis sewa, misalnya untuk kendaraan atau properti. 3. Izhar. Pembiayaan berbasis sewa, misalnya untuk kendaraan dan properti. 4. Musyarakah. Kerjasama antara bank dan nasabah dalam mendanai proyek di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan selanjutnya, kita masuk pada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan perbankan syariah di Indonesia terbagi atas beberapa, yaitu 1. Kurangnya literasi dan edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan konsep perbankan syariah. Masih ada anggapan bahwa produk syariah bersama
syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang lebih luas, dahulu menguasai pasar dan memiliki basis nasabah yang besar. 3. Keterbatasan inovasi produk. Perbankan syariah harus memastikan setiap produk sesuai dengan prinsip syariah yang memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawasan Syariah. Proses ini memperlambat inovasi pengembangan produk baru dibandingkan dengan bank konvensional. 4. Biaya operasi yang tinggi. Perbankan syariah memiliki biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan syariah seperti audit dan pengawasan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Hal ini membuat biaya operasional lebih tinggi yang dapat mempengaruhi harga produk. 5. Keterbatasan akses dan jaringan. Bank syariah belum memiliki jaringan cabangan dan layanan yang luas, terutama di daerah terpencil. Hal ini membatasi aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan syariah. 6. Kurangnya SDM yang kompeten. Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang memahami secara mendalam prinsip syariah dan memiliki keahlian di bidang keuangan masih terbatas. Hal ini mempengaruhi kualitas layanan dan pengembangan produk. 7. Regulasi dan yang kompleks. Perkembangan syariah harus mematuhi regulasi, perkembangan umum dan aturan syariah. Kualitas regulasi ini membuat proses operasional lebih rumit dibandingkan perbankan konvensional. 8. Kesadaran dan konsistensi nasabah. Tidak semua nasabah memilih bank syariah karena alasan regulasi. Banyak yang mempertimbangkan aspek biaya, keuntungan dan kemudahan akses bank. Bank syariah harus mampu bersaing dalam hal kualitas layanan dan efisiensi. 9. Risiko pembiayaan dan bagi hasil. Skema bagi hasil, mudharabah dan musyarakah memilih risiko tinggi terutama jika usaha yang dibiayai tidak berhasil. Hal ini membuat bank syariah lebih rentan terhadap risiko macet. 9. Interaksi teknologi digital. Perbankan digital menjadi tren, namun bank syariah masih tertinggal dalam perbankan teknologi finansial atau finance. Investasi dalam digitalisasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi atau tetap kompetitif. Kesimpulannya adalah produk bank syariah menawarkan solusi keuangan yang adil, transparan dan sesuai prinsip Islam. Keunggulan terletak pada etika bisnis, keadilan dan stabilitas, namun tantangan seperti biaya operasi tinggi, keterbatasan akses, bank syariah. Tapi kenapa nggak saya tuh pengguna bank konvensional? Sebelumnya tuh Kak, boleh tahu namanya kita siapa? Ini saya mau bertanya, apakah kepada bank syariah pernah dengar dari pemerintah? Terus kenapa nggak tertarik sama bank syariah? Saya tuh jujur ya, saya tuh lebih suka menggunakan bank konvensional karena sistemnya terus cabangnya tuh banyak. Jadi kalau mengakses bank konvensional itu mana pasti ada. Kalau bank syariah itu jarang. Terus lo pernah nggak kepikiran buat cobain bank syariah? Kalau pikiran sih belum ya, karena saya belum tahu bagaimana cara menggunakan bank syariah. Jadi kalau beralih ke bank syariah kayaknya pertanyaan terakhir ya Kak. Apakah Kakak pernah merasa bahwa sistem yang digunakan oleh bank syariah seperti pembiayaan tanpa bunga dan bagi hasil kurang menguntungkan dibandingkan dengan bunga di bank konvensional? Tidak, karena saya juga kurang tahu tentang penggunaan dari bank syariah. Tetapi saya dengar dari teman saya bahwa kalau sistem bagi hasil itu lebih menguntungkan, tergantung pada kinerja usaha yang dilakukan. Oke baik Kak, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih karena sudah memberi waktu pada saya untuk menanyakan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya. Itu saja penyampaian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu saja.
saja penyampaian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman